Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik daripada proses perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sejatinya sang Satria Piningit. Para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa atas segala sesuatunya, apa yang ada di langit dan di bumi, ya, selalu menjaga kesehatan kita, selalu melimpahkan karunia rezeki kepada kita, dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan jalan hidup, mencari penghidupan mata pencaharian kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Para pemirsa konten Abah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang Abah sajikan ya di dalam konten ini bisa memberikan suatu bentuk nilai yang positif atau sebagai penambahan wawasan kita, ya, ataupun sebagai bentuk daripada diskusi, ya, diskusi kita yang mudah-mudahan menjadi suatu bentuk saling melengkapi satu sama lain dari apa yang kita punya pengetahuan. Sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Para pemirsa konten Abah yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan, yaitu dari manakah sang Satria Piningit mendapatkan cahaya kewalian? Dari manakah sang Satria Piningit mendapatkan cahaya kewalian? Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pokok pembahasan ini adalah pokok yang penting sekali Abah sampaikan. Karena apa? Karena di sini kita berbicara tentang sang Satria Piningit yang beliau itu sendiri mendapatkan cahaya kewalian. Dari manakah ya sang Satria Piningit mendapatkan cahaya kewalian? Cahaya-cahaya di zaman akhir adalah cahaya-cahaya yang betul-betul merupakan bentuk daripada perwujudan hasil ibadah manusia, ya, selama dia hidup dan beribadah sampai sekarang ini dan seterusnya, ya, istinya sampai ketemu azalnya. Namun ketika cahaya itu dihadapkan kepada zaman akhir, maka metode ibadahnya pun harus bertambah akan tingkatan ibadahnya. Karena apa? Tuntutan ibadah di zaman akhir
bukan hanya sekedar mengenal syariat saja. Tetapi apa tuntutannya di zaman akhir? Yaitu manusia disuruh membersihkan dan mensucikan diri dari apa-apa yang telah kita perbuat selama hidup ini. Nah, inilah suatu bentuk ya pembahasan yang memang dijadikan sebagai bentuk motivator kita ya, motivasi kita ya, dimana agar kita bisa mau meningkatkan daripada ibadah kita yang selama ini kita jalankan secara syariat sebagai pondasi daripada amalan rukun-rukun Islam, yaitu yang dimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, yaitu apa? Satu, dengan rukun iman, meyakini akan apa yang ada di rukun iman dan mengamalkan apa yang ada di rukun Islam. Hal itu merupakan pondasi syariat. Nah, ketika kita dihadapkan kepada peralihan zaman berganti zaman, ya, yang dimana di zaman sekarang ini tuntutannya istilahnya lebih berat ya, tetapi memang kita mau tidak mau gitu kan, karena memang korelasinya daripada ibadah yang kita jalani harus betul-betul ketersesuaian dengan apa yang ada di zaman ini. Nah, dari ketersesuaiannya ini ya perlu kita kaji dan kita analisa apa yang dibutuhkan oleh zaman ini ya, apa yang dibutuhkan oleh zaman ini. Nah, disinilah kita bisa yang dikata dituntut kepandaian kita, kepintaran kita, kecerdasan kita di dalam melihat akan proses perjalanan perubahan zaman berganti zaman ya, yang dimana isi sebuah zaman itu ya sudah dijelaskan, sudah dijabarkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang zaman akhir, zaman akhir. Nah, ketika kita sudah mengetahui daripada hadis-hadis Rasulullah, bagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang zaman akhir, maka salah satunya adalah tuntutan agar kita hidup mencapai atau meraih keselamatan dunia dan akhirat ya, maka perlu kita membersihkan diri dan mensucikan diri. Karena zaman akhir ini berbicara tentang petunjuk jalan keselamatan ke alam akhirat gitu. Ya. Kalau berbicara alam akhirat berarti berbicara tentang orang-orang atau hamba-hamba Allah yang benar-benar lulus dan suci, mereka masuk ke alam surganya Allah. Nah, itulah kita berbicara ke alam akhirat. Itu selamat dunianya dan akhiratnya. Nah, ini harus dipersiapkan oleh kita. Masa Sang Satria Piningit bisa beliau meraih cahaya kewalian, kok kita tidak bisa? Ya. Jangan kita berputus asa, jangan kita pesimis diri, jangan. Banyak jalur menuju ke sana untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan kesuciannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa? Kita mau belajar meningkatkan tingkatan ibadah ke ilmu thoriqoh ilahiyah atau thoriqoh rabbaniyah. Nah, dari jalur kita mengambil ilmu thoriqoh ya, thoriqoh rabbaniyah artinya thoriqoh itu jalan menuju Tuhannya ya, dalam rangka mendekatkan diri atau memarifatkan diri kepada Allah, agar apa yang kita jalani kehidupan ini benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar apa yang kita punya kehidupan ini biar semuanya terjaga dan selamat dunia dan akhiratnya. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan sang Satria Piningit gitu kan? Sedangkan yang dicontohkan oleh para nabi ya, oleh para nabi dan rasul ketika mau menyelamatkan umatnya, mereka membawa umatnya untuk mengikuti para nabinya, terkecuali para umatnya yang membangkang diri kepada para nabi dan perintah Allah. Itulah salah satu contoh umat manusia yang tidak akan selamat. Jadi yang selamat bagaimana, Pak? Yaitu yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya atau para nabinya. Itu yang digambarkan sejak zaman para nabi. Nah, kita ada di zaman di mana posisinya di akhir zaman, yaitu sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan, apabila kita ingin selamat maka berpegang teguhlah secara kuat, yaitu dengan Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Ya, nah. Lalu di dalam hadis yang lain pun ada Rasulullah menyampaikan, apabila kamu bertemu dengan seorang pemuda dari timur, yang dimana pemuda itu akan menegakkan keadilan, ya, memakmurkan dan mensejahterakan, maka kamu datanglah berbaiatlah kepada beliau, karena kunci keselamatan ada pada pemuda itu. Nah, itulah sang Satria Piningit, ya, yang bertahta sebagai Ratu Adil, bergelar sebagai Imam Mahdi. Ya, para pemirsa dimanapun konten Abah berada, ya, sudah Abah sampaikan nih, ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Setelah mengikuti apa yang Allah perintahkan, ya, setelah mengikuti apa yang para nabi ajarkan, maka ikutilah para aulia Allah, ya, para alim ulama umaro yang sifatnya adalah betul-betul waro, ya, juhud, ya, khauf, takut kepada Allah. Itulah kita wajib mengikutinya, ya. Nah, bagaimana kita mau mengikuti Satria Piningit sedangkan Satria Piningit belum ada di tengah-tengah masyarakat? Cukup sudah Abah sampaikan bahwasanya sang Satria Piningit mengambil jalan menuju ilmu ma'rifatullah untuk mendapatkan ridhonya Allah, ya. Salah satunya beliau mengambil jalur torikoh, yaitu torikoh as-sahadatain, 2 kalimat syahadat, yang merujuk kepada Syekh Abu Hasan Ali As-Sajili dan seterusnya ke Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan ke Siti Fatimah, dan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya sampailah ke langit Allah, ya. Walaupun kita sekarang belum menemukan di mana adanya sang Satria Piningit, ya, yang membawa ilmu torikoh kemana-mana, ya. Tapi Abah menyampaikan kepada para pemirsa konten Abah bahwasanya sang Satria Piningit belajar ilmu tasawuf, ilmu marifat dengan mengambil ilmu jalur torikoh as-sahadatain, torikoh 2 kalimat syahadat, ya. Disitulah
Itulah sang satria piningit meraih daripada cahaya kewalian dan meraih menjadi manusia pilihan dan meraih menjadi manusia yang ditentukan oleh Allah untuk memimpin dunia di zaman akhir. Bertahtakan Ratu Adil, bergelar Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang tahu. Abah cuma hanya menyajikan sebuah konten sesuai dengan kajian dan analisa serta petunjuk-petunjuk yang Abah dapatkan. Ya. Jangan kita pesimis. Ya. Jangan kita terlalu gimana ya, terlalu gimana gitu. Nggak usah banyak dipikirkan. Toh yang namanya tolabul ilmi wajib hukumnya. Tapi kalau tidak sanggup ya jangan dipaksakan. Gitu. Ya sifatnya jangan dipaksakan. Tetapi ingat bahwa ini zaman akhir, di mana zaman akhir dibutuhkan manusia-manusia yang betul-betul bersih dan suci. Suka tidak suka. Ya. Kalau kita mencontoh dulu para nabi dengan umatnya ketika diturunkan bala dan bencana, ya ada nabinya, maka nabinya menyelamatkan umatnya yang betul-betul mengikuti perintah dari Allah dan nabinya, kecuali umatnya yang membangkang. Allah ajab turunkan. Nah kita jangan sampai seperti itu. Walaupun belum ketemu dengan sang satria piningit, ya karena ini kita didesak dengan puncaknya goro-goro. Hati-hati dan waspada, perlu kita secepat mungkin mengambil keputusan untuk apa? Mari kita bersihkan diri, sucikan diri agar apa? Agar kita bisa mendapatkan petunjuk dan rahmatan Allah daripada kita hidup di zaman sekarang ini. Ya, biar selamat dunia dan akhirat kita. Dan petunjuk-petunjuk itu pun sudah digambarkan oleh sang satria piningit, ya disampaikan kepada Abah bahwa sang satria piningit mengambil ilmu thariqah as-sahadatain. Ya, itu Abah di sini bukan menyuruh orang untuk belajar ilmu as-sahadatain, tidak, tapi memberikan suatu bentuk pemberitahuan bahwasanya sang satria piningit ya belajar ilmu as-sahadatain untuk marifatullahnya, mendapatkan cahaya-cahaya daripada cahaya Allah dan cahaya para nabi serta cahaya kewalian. Tuh. Ya. Monggo silahkan para pemirsa konten Abah dimanapun berada yang mempunyai sebuah bentuk kajian dan tafsiran tentang akhir zaman ini, ya untuk mendapatkan cahaya untuk keselamatan dunia dan akhiratnya seperti apa, monggo silahkan tuangkan pemikiran, pandangan dan pendapat, argumen dan sebagainya. Yang penting jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung perasaan orang. Silahkan, monggo silahkan. Kita sama-sama saling menambah suatu bentuk informasi berita, mudah-mudahan bisa dibaca oleh semuanya dan ini menjadi sebuah bentuk diskusi kita, ya. Oke, para pemirsa konten Abah yang berbahagia dimanapun, namun ada satu lagi, ya, yaitu apa? Dari bentuk kita belajar, ya setelah kita belum pelajari dan belajar, jangan lupa yang satu ini apa? Shadaqatun jariyah, amalun solehah, jangan lupa dermawankanlah diri ini, solehkanlah diri ini dengan harta yang kita miliki. Tapi itu tidak dipaksakan, ya. Artinya apa? Tergantung kepada kesempatan kita, keikhlasan kita, kesabaran kita dan kelegowoan hati kita, ya. Artinya apa? Memsedekahkan atau mengamalkan sesuatu harta kita, ya, baik itu hartanya senyum dan tenaga ataupun materi. Cukup dengan apa? Dengan mata melihat, hati tersenyum, wajah tersenyum. Udah, itu saja. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, ya. Ada hablum minallah, ada hablum minannasnya. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya itulah yang Abah sajikan pada kesempatan ini. Bagaimana caranya kita memasuki zaman akhir dengan cahaya daripada
seperti dicontohkan oleh Sang Satria Piningit. Lalu Sang Satria Piningit pun memberikan petunjuk kepada Abah. Abah sampaikan kepada para komentator dan para netizen bahwasanya salah satu jalur yang beliau dapatkan sebuah bentuk keridhaan Allah sehingga Allah memilih beliau Sang Satria Piningit, yaitu mengambil jalur Thariqah As-Sahadatain dan berdermawan diri, bersedekah diri, saling tolong menolong, saling bantu membantu kepada sesama. Oke, terima kasih. Apabila ada penyampaian kata-kata yang salah, yang kurang sempurna atau kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.